Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanindi Rahmadania dengan NPM 108260249. Saya akan menjelaskan mind map tentang atrial fibrilasi. Jadi yang pertama kali saya akan menjelaskan yaitu definisinya. Atrial fibrilasi itu apa? Jadi atrial fibrilasi merupakan suatu gangguan pada jantung yang paling umum, di mana ritme jantungnya itu abnormal yang ditandai dengan ketidakaturan irama jantung, denyut jantung dan peningkatan frekuensi denyut jantung yaitu sebesar 350 sampai 650 kali dalam per menitnya. Kemudian kita masuk ke manifestasi klinisnya. Jadi yang pertama tuh jadi penyebab dari ininya. Jadi saya akan melakukan dari patofisiologinya. Pertama tuh sinivial listrik abnormal pada atrium yang mengalami fibrilasi dapat merambat ke ventrikel sebelum ventrikelnya pulih dan kontraksi sebelumnya. Jadi ventrikel berikutnya akan kontraksinya lebih lemah sehingga menyebabkan lebih banyak sisa darah dari daerah ventrikel saat diastole dimulai. Jadi volume akhir diastoliknya belum terkontraksi ke ventrikel berikutnya, di mana kontraksi yang akan lebih kuat dari ventrikel yang terkadang terlalu penuh dirasakan di dinding dada. Jadi dia akan menyebabkan manifestasi berupa palpitasi. Kemudian jadi kalau misalnya kemudian ada jika denyut jantungnya itu meningkat akan membuat dua kemungkinan, yaitu waktu untuk membersihkan CA2 plus yaitu dari sitosol miosit di antara kontraksi dan waktu pengisian ventrikel yang diastolik. Jadi kalau misalnya waktu untuk membersihkan CA2-nya ini akan menaik dalam sitosol kemudian sebelum kontraksi menyusut berikutnya sehingga menaikkan kekuatan kontraksi yang akan membuat kontraksi yang lebih kuat dari ventrikel yang terkadang terlalu penuh dirasakan di dinding nada, jadi menyebabkan palpitasi juga. Nah kemudian yang kedua tadi kan, jadi waktu pengisian ventrikel diastolik akan membuat pramuat curah jantung, penanggihan pramuat dari curah jantung sehingga membuat perfusi otak dan jaringan tubuh lainnya, sehingga menyebabkan perfusi otak dan jaringan tubuh lainnya akan menyebabkan kelelahan. Nah, dari perfusi otak tadi akan menyebabkan hipoksia, kemudian membuat manifestasi kliniknya dyspnea ataupun sesak napas. Kemudian manifestasi yang lainnya itu ada denyut nadinya yang tidak teratur, seringkali dengan detak jantungnya yang tidak teratur. Kemudian pada saat auskultasi dia suaranya itu tidak teratur. Kemudian lower steroid tricuspidnya rotation, kemudian bowing hollow stationnya murmur, kemudian apexnya itu nanti ditemukan recur once on. Kemudian kita masuk ke bagian resiko. Jadi faktor risikonya itu bisa juga karena bertambahnya usia, jenis kelaminnya laki-laki, hipertensi, penyakit katup jantung, termasuk penyakit jantung rematik. Kemudian bisa juga karena gagal jantung, yaitu disfungsi sistolik ataupun diastolik, termasuk pasca infark miokard. Kemudian penyakit paru-paru, keadaan pasca bedah, kemudian pelatihan atletik yang ketahanan. Kemudian bisa juga karena obesitas, apnea, asupan alkohol yang berlebihan, faktor keluarga dan genetik juga bisa menyebabkan. Kemudian kita masuk ke patogenesisnya. Patogenesis dari atrial fibrillasi ini ya jadi dari faktor risiko yang saya sebutkan di atas tadi akan menyebabkan peningkatan tekanan diastolik, bisa juga menyebabkan hipertrofi dan peradangan seluler, bisa juga pemendekan APD ataupun memperpendek period refraktor atrium, dan bisa menyebabkan kelebihan dari CA2 plus tadi intraseluler dan ataupun disfungsi ritmenya. Kemudian jadi kalau misalnya kelebihan CA tadi akan menyebabkan apa? Tertundanya setelah depolarisasi, pelepasan CA secara spontan denyut pemicunya akan meningkat otomatis dan akan menyebabkan fibrilasi atrium ataupun aktivitas listrik yang cepat. Kemudian memendeknya APD tadi akan menyebabkan renovasi listrikan dan perubahan fungsi saluran ion yang mendorong inisiasi dan peningkatan dari atrial fibrillasi tadi. Kalau hipertrofi akan menyebabkan kematian miosit sehingga terjadilah proliferasi fibroblast dan deposisi kolagen yang akan menyebabkan remodeling struktural fibrosis yang akan meningkatkan aktivitas listrik yang akan menyebabkan energinya itu tidak teratur. Kemudian kalau misalnya peningkatan tekanan left atrium akan meningkatkan tekanan dinding left atrium dan dilatasi atrium sehingga menjadilah remodeling struktur fibrosis yang menyebabkan perlambatan konduksi yang mendorong masuknya kembali ataupun ektopi yang akan menyebabkan fibrilasi atrium, aktivitas listrik yang cepat dan tidak teratur di atrium, yaitu sekitar tingginya 350 sampai 600 bpm ataupun gelombang rotornya yang masuk tidak dapat bergerak. Kemudian kita masuk ke cara menegakkan diagnosisnya. Jadi pertama cara menegakkan diagnosisnya itu pertama kita lakukan anamnesis. Anamnesis, jadi ditemukan itu palpitasi, diekspresikan pada pasien sebagai kayak misalnya dia datang dengan pukulannya, datang dengan gemuruhan guntur ataupun
terikatkan di dalam dada gitu. Kemudian kalau misalnya datang dengan juga mudah lelah ataupun toleransi terhadap aktivitas fisik, kelemahan umum, kayak misalnya tuh pusing, presinkop ataupun sinkop. Jadi pas kemudian kita lakukan penvis. Jadi pemeriksaan fisik ini kita lakukan dengan pemeriksaan jalan nafas ataupun RW-nya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan breathing dan circulation itu serta tanda-tanda vital untuk mengarahkan adapun tidak lanjutnya jadi terhadap ventricle atrium ini fibrillasi atrium ini atau tidak. Kemudian proyeksi fisik yang dapat memberikan informasi tentang dasar penyebab dan gejala dari sisa dari FA. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan penunjang, yaitu kita lakukan pemeriksaan darah lengkap. Dari darah lengkap ini untuk menyingkirkan apakah dia ada anemia atau ada infeksi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan elektrolit, irium, kreatin, dan serum. Itu untuk menentukan apakah ada gangguan elektrolit ataupun gagal ginjal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan enzim jantung ataupun CKMB ataupun troponin untuk melihat apakah infark miokard atau tidak sebagai faktor risikonya. Kemudian lakukan BNP ataupun pro-BNP. Ini untuk kita lihat itu enzim-enzimnya. Kemudian di dimer bisa pasiennya memiliki risiko emboli paru, kemudian kita lakukan pemeriksaan fungsi tiroid dan kemudian kita lakukan pemeriksaan fungsi tiroid dan kemudian kadar digoxin, terus uji toksikologi ataupun level etanol. Kemudian yang terakhir saya akan lakukan pemeriksaan EKG, di mana EKG ini akan ditemukan tandanya infark miokard akut ataupun lama. Jadi ditemukan juga ada blok berkas cabang, terus nanti ditemukan denyut jantung dengan nanti KRS-nya itu gambarannya tuh sangat khas, yaitu KRS-nya lebar. Kemudian laju jantungnya tuh 110 sampai 140 kali per menit, tapi dia tidak bisa melebihi 160 sampai 170 kali 170 kali per menit. Jadi kan KRS-nya lebar nih, jadi RR intervalnya itu panjang sampai pendek. Jadi ada namanya fenomenal Asman. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kaget.